dari video itu baru untuk beberapa menikah. Nah terus dari sedangkan kakak suami saya itu punya anak, sedangkan waktu kami nikah kami itu pikiran buat jadi jangan nikah. Jadi saya punya kawan dari ibu buat pembagian manis anak-anak gitu. Oke, boleh saya lihat dulu berkasnya Ibu? Iya, Ibu. Jadi begini Ibu Hawa, karena perkawinan Ibu dengan Bapak Adam itu tidak ada perjanjian pranikah, jadi secara otomatis berlaku persatuan harta bulat sejak hari pernikahan Ibu dengan almarhum. Namun karena almarhum memiliki anak dari perkawinan pertama, jadi KUH Perdata itu memberikan aturan khusus untuk mengontrol porsi istri kedua, yaitu Ibu, agar hak anak dari istri pertama Bapak Adam itu tetap terlindungi. Ibu tidak perlu khawatir, tim kami akan menghitungnya secara transparan dan adil menurut undang-undang. Kalau jauh, Selamat siang. Jadi klien kita kali ini adalah Ibu Hawa, di mana dia merupakan istri dari perkawinan keduanya Bapak Adam. Nah, ini tuh kasusnya perkawinan kedua tanpa perjanjian pranikah. Jadi begini, Bapak Adam itu pernah melakukan perkawinan pertama dengan Ibu Siti. Dan mereka memiliki seorang anak, kita sebut anak satu. Nah, kemudian Ibu Siti ini sudah meninggal duluan. Yang kemudian setelah itu Bapak Adam menikah lagi, melakukan perkawinan kedua dengan Ibu Hawa. Dan mereka memiliki dua anak, kita sebut anak dua dan anak tiga. Baik, boleh dibedah sekarang struktur wawancaranya. Biasanya kalau persatuan kita itu adalah 60 juta, di mana harta bawaan Bapak Adam itu 50 juta dan harta bawaan Ibu Hawa itu 10 juta. Dan saldo akhir mereka saat Pak Adam meninggal saat ini adalah 400 juta. Oke, siap Ibu. Ya, setelah saya amati berarti terhitungnya adalah persatuan bulat itu, yang mana sebelum nantinya kita ke ranah waris, kita harus melakukan pecah persatuan terlebih dahulu menjadi dua, jadi miliknya Ibu Hawa dan milik almarhum Bapak Adam, yang mana nanti berarti setengah bagian milik almarhum Pak Adam sekitar 200 juta apabila saldo akhir untuk saat ini adalah 400 juta, dan setengahnya lagi ada 200 juta milik Ibu Hawa. Untuk menghitung persatuannya mungkin kira-kira seperti ini. Untuk menghitung untuk persatuan atau biasa disingkat dengan PP, nanti kita tentukan dulu saldo akhir dari pernikahan keduanya sekitar seperti yang sudah dibilang Ibu Mela, yakni sekitar 400 juta. Yang mana saat perkawinan dilaksanakan, Bapak Adam membawa sekitar 50 juta, sedangkan Ibu Hawa membawa 10 juta. Yang mana apabila digabung totalnya adalah 60 juta. Untuk menghitung UP, berarti saldo akhirnya kita kurangi dengan harta bawaan masing-masing. Jumlahnya adalah 60 juta tadi. Yang mana totalnya adalah 340 juta. Dan dalam perkawinan tersebut ruginya nihil. Selanjutnya kita akan menghitung harta real dari perkawinan Bapak Adam dan Ibu Hawa. Yang mana ini kita akan menghitung hak suami yakni Bapak Adam dan hak istri yakni Ibu Hawa. Yang mana berdasarkan rumus baku hukum perdata, rumusnya adalah harta bawaan suami, harta bawaan ditambah setengah dari saldo akhir. Untuk Bapak Adam sendiri,
harta bawaannya di sini adalah 50 juta. 50 juta ditambah setengah dari untung persatuan, yang mana 340 juta rupiah dibagi dua ditemukan adalah 170 juta rupiah. Apabila kita total, ditemukan sebesar 220 juta rupiah, yang mana ini sebagai hak suami Bapak Adam. Lalu untuk bagian Ibu Hawa, kita hitung dengan rumus yang sama. Ibu Hawa membawa sekitar 10 juta saat perkawinan. 10 juta ditambah setengah dari saldo akhir atau untuk perkawinan 340 dibagi 2 ditemukan 170 juta, yang mana totalnya adalah 180 juta rupiah untuk bagian Ibu Hawa. Dan angka 180 juta ini adalah harta murni Ibu Hawa sebenarnya. Sekarang kita lihat dari aspek hukum warisnya. Harta warisan murni dari Pak Adam sendiri itu sebesar 200 juta tadi. Dan menurut pasal 852A KUH Perdata, posisi Ibu Hawa itu sebagai istri kedua, yang mana itu nanti disamakan dengan ketiga anak dari Pak Adam, mau itu anak dari istri pertama dan anak dari istri kedua. Maka dari harta yang dimiliki Pak Adam itu maka dibagi menjadi rata, yaitu 4 bagian, yang mana masing-masing kepala itu mendapat warisan sebesar 50 juta. Nah, hitung-hitungannya seperti ini. Baik, berarti secara fisik apabila ditotal, yang dibawa Ibu Hawa ini yakni 200 juta ditemukan dari saldo akhir perkawinan mereka yang totalnya 400 juta. Lalu 400 juta ini dibagi menjadi 2 untuk bagian almarhum Bapak Adam dan Ibu Hawa, masing-masing mendapatkan 200 juta rupiah. Ditambah bagian warisannya sendiri yang sudah dijelaskan tadi, yang mana Ibu Hawa mendapat bagian warisan sama dengan anak pertama, 2 dan 3, yakni 50 juta rupiah. Dan totalnya untuk harta yang dibawa Ibu Hawa berarti adalah 250 juta rupiah. Oke, sekarang kita hitung manfaat real yang diperoleh dari Ibu Hawa dalam pernikahan perkawinan ini. Total tadi itu sebesar 250 juta. Nah, lalu kita kurangi sama harta real yang diperoleh Ibu Hawa sendiri, itu sebesar 180 juta. Nah, dari perhitungan ini maka akan diperoleh manfaat real dari Ibu Hawa itu dari 250 juta dikurang 180 juta. Nah, kita temukan hasil 70 juta. Nah, sekian manfaat real yang diperoleh oleh Ibu Hawa. Nah, mengapa harus dihitung seperti ini? Karena menurut undang-undang manfaat istri dari perkawinan kedua itu dibatasi karena dia tidak boleh melebihi perolehan harta warisan dari perkawinan yang pertama, yang mana Pak Adam dengan Ibu Siti sudah memiliki anak dari perkawinan pertamanya, dan dia itu sudah memperoleh harta sebesar 50 juta. Maka harta ini masih harus diperhitungkan kembali. Oke, berarti manfaat yang diperoleh Ibu Hawa itu
dipatoknya di angka 50 juta dan ada kelebihan manfaat sebesar 20 juta. Nah, kalau sesuai hukum, porsi Ibu Hawa ini harus dipotong 20 juta dan 20 juta itu harus diserahkan ke anak Bapak Adam dari perkawinan pertama. Betul, ini penting sih untuk kita beritahukan ke Ibu Hawa, yang mana pemotongan ini tuh bukan karena kita tidak adil, tapi ini sudah diatur menurut Undang-Undang Pembatasan Perkawinan Kedua. Baik, terima kasih atas kerjasamanya untuk menghitung seluruh bagian harta ini dengan hati-hati menurut KUH Perdata. Untuk hasil akhirnya akan saya sampaikan langsung kepada Ibu Hawa. Baik Ibu Hawa, terima kasih sudah menunggu. Dari tim kami sudah selesai melakukan perhitungan secara menyeluruh untuk pembagian hartanya yang adil dengan sangat hati-hati menurut KUH Perdata. Lalu bagaimana Bu hasilnya? Jadi begini Ibu, karena dalam perkawinan kedua ini almarhum Bapak Adam memiliki anak dari pernikahan pertamanya yaitu dengan Ibu Siti, hukum membatasi keuntungan atau manfaat yang boleh Ibu terima agar tidak merugikan anak Bapak Adam dari perkawinan pertama. Nah, berdasarkan kalkulasi yang telah kita lakukan, Ibu Hawa sendiri mendapatkan hak akhir sebesar 230 juta. Untuk anak dari Pak Adam dari perkawinan pertama, ia mendapat hak akhir sebesar 70 juta. Sedangkan untuk kedua anak Ibu mendapat masing-masing sama 50 juta. Baik Ibu, sudah selesai. Ini berkasnya saya kembali.